Bab 1395. Tidak ada yang berani menyinggung. Kali ini aku berterima kasih kepada Tuan Qin. Jika bukan karenamu, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk mengajari wanita gila ini dan memberitahu dia aturannya. Jangan khawatir, aku akan segera menyelesaikan masalah memasuki tanah leluhur begitu pulang. Patrick Gu berjanji. Eric Qin mengangguk. Kata-kata Patrick Gu memang benar. Saat mengungkit tentang ibu Jerin Gu, kesedihan dan cinta di matanya tidak bisa dipalsukan. Selain itu mengetahui bahwa kedatangan Lewi Pan dapat membahayakan Jerin Gu, dia segera membawa orang-orang untuk menyelamatkannya, cukup untuk membuktikan bahwa Patrick benar-benar peduli pada putrinya. Bagus kalau begitu, 3 bulan sudah cukup, aku memiliki slip giok transmisi suara Jerin Gu. Jika 3 bulan kemudian, aku menyadari masalahnya bukan seperti ini, aku pasti akan berkunjung. Kata Eric Qin. Pasti. Patrick Gu menyeka keringat di dahinya. Lewi Pan di samping sangat sedih. Dia awalnya memutuskan untuk menipu, setelah pulang memaksa Patrick Gu untuk mengingkari janji. Namun, tidak disangka Eric Qin berpikir dengan begitu menyeluruh. Begitu ibu Jerin Gu benar-benar memasuki tanah leluhur, maka tidak bisa dipindahkan lagi. Jerin Gu juga penuh dengan kegembiraan, sekarang dia tidak percaya bahwa semua ini benar. Dia tidak perlu berjuang mati-matian untuk merebut posisi pertama keluarga, juga tidak perlu mengalami konflik sengit dengan Lewi Pan, dan hal-hal yang mengganggunya selama bertahun-tahun diselesaikan dengan mudah. Dia memandang Eric Qin dengan hati yang rumit. Eric Qin hanya mengucapkan beberapa kata dengan ringan, ayahnya dan Lewi Pan sama-sama menundukkan kepala. Selain itu melihat Lewi Pan dipukuli hingga menjadi kepala babi, kebencian di dalam hatinya juga sudah menghilang banyak. Sebenarnya siapa pria ini? Jerin Gu menggigit bibir bawahnya dan merasa curiga. Dia tidak bodoh. Ayahnya, terutama Lewi Pan, tidak bisa begitu saja mengalah kepada Eric Qin karena suatu kekuatan. Hal ini menunjukkan bahwa Eric Qin memiliki identitas misterius yang tidak dia ketahui. Dan identitas itu pasti hebat. Jerin, aku akan kembali ke sini untuk mengatur masuknya ibumu ke tanah leluhur. Kamu harus lebih banyak berhubungan dengan Tuan Qin. Dia masih muda dan menjanjikan. Kamu harus belajar lebih banyak darinya. Patrick Gu tersenyum ke arah Jerin Gu, kedua pengawal membantu Lewi Pan, dan membawa orang lain pergi. Setelah semua orang keluarga Gu pergi, Jerin Gu menatap curiga pada Eric Qin. Eric Qin, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Mengapa ayahku ketakutan melihatmu? Meskipun Patrick Gu sedikit takut di dalam keluarga, bagaimanapun juga dia adalah kepala keluarga, dan juga penuh keagungan bagi orang luar. Dia belum pernah melihat ayahnya begitu sopan kepada seorang junior, hingga mencapai tingkat yang hampir menyanjung. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya pergi ke makam Daneng, membantu Master Abadi, juga membunuh iblis lain yang ingin muncul, membunuh Kaidi Chai, sekalian memusnahkan keluarga Chai saja. Eric Qin tersenyum ringan. Sombong saja kamu. Kamu pikir aku bodoh? Bisa-bisanya kamu mengatakan hal seperti ini. Jerin Gu membelalakan mata, mendengus, dan tampak tidak percaya. Sialan bocah ini, ya sudah kalau tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Bisa-bisanya membodohi diri sendiri dengan kata-kata seperti itu. Musang. Dia mengangkat tangannya dan musang salju terbang dari kejauhan kemudian mendarat di pelukannya. Jangan mengira kamu sudah menyelamatkanku. Kuberitahu ya, musang salju ini aku atur agar tetap di luar dan merusak formasi. Meskipun kamu tidak datang, perempuan bodoh itu tetap tidak bisa melukaiku. Jerin Gu berkata dengan bangga. Kamu hebat, oke. Eric Qin berkata tanpa daya, masalah ibumu sudah terselesaikan, apa rencanamu selanjutnya?
apakah kamu mau ikut dengan kami mencari fragmen mata air suci? Tentu saja ini bagus. Cerin Gu sangat bersemangat kemudian berkata dengan lemah, tapi ada terlalu banyak pembangkit tenaga inti di alam suci. Kalau kita berbuat seperti sebelumnya, takutnya akan direbut orang sejak awal. Kali ini berbeda, jangan khawatir Jerin, Erik ada di sini, tidak ada yang berani memprovokasi kita. Deani Liu tertawa. Sehebat itu. Kak Deani, katakan saja padaku apa yang Erik telah lakukan, kata Jerin Gu. Bukankah dia sudah mengatakannya, kata Deani Liu tanpa daya. Kamu juga berbohong padaku bersamanya ya. Jerin Gu mendengus. Percaya atau tidak, kamu akan segera mengetahuinya. Ayo pergi dan temukan fragmen mata air suci. Deani Liu menarik Jerin Gu dan terbang bersama. Erik Qin menawarkan sebuah kapal terbang cahaya, Finola Su, dan Fernandini juga terbang ke dalamnya. Baru kali ini mengetahui Musang bisa mencari pecahan mata air suci. Fragmen mata air suci, mata Fernandini membelalak kaget. Ini adalah rahasia besar Jerin Gu. Semua orang juga mempercayai Fernandini baru memberitahunya ini. Inti dari alam suci itu berbahaya, tetapi keuntungannya juga sangat besar. Tidak lama setelah mereka terbang, Musang Salju menemukan pecahan mata air suci seukuran tengkorak. Namun, Erik Qin tidak langsung menggunakannya, malah memasukkan pecahan tersebut ke dalam kapal terbang dan terus terbang. Mereka beruntung. Tidak lama kemudian, mereka menemukan pecahan besar di lembah yang tidak kalah besar dengan yang ditemukan di celah bebatuan. Ada juga monster iblis yang menjaga lembah, tapi Erik Qin dan Finola Su menyerang, satu api dan satu es. Monster iblis juga kabur dengan ketakutan, bahkan tidak mau lembah gunung ini lagi. Seperti ini saja, pecahan-pecahan ini cukup untuk kita serap selama 3 atau 5 hari. Erik Qin mendarat dan menghitung fragmen mata air suci. Tapi kamu benar-benar yakin, tidak ada yang berani memprovokasi? Tanya Jerin Gu dengan curiga. Saat menggunakan fragmen mata air suci, penglihatan itu tidak bisa disembunyikan, begitu ditemukan di tempat inti ini, bisa sangat merepotkan. Jangan khawatir, kamu serap saja, kata Erik Qin dengan tenang. Jerin Gu pertama-tama menyerap cairan spiritual. Setelah dia menyerap bagiannya, Deani Liu akan membawa Jerin Gu kembali mencari. Dengan cara ini, semua orang dapat memastikan bahwa mereka terus meningkatkan kultivasi mereka, tidak perlu berlari ke sana ke sini, dan menghabiskan waktu. Sekarang Erik Qin sudah berkata seperti ini, Jerin tidak ragu-ragu membuka fragmen mata air suci, menyerap cairan spiritual yang kaya di dalamnya. Dengan cepat, penglihatan membubung ke langit, dan dalam 100 mil, semua kultivator dapat melihat dengan jelas. Harus dipahami bahwa inti dari alam suci tidak seluas pinggiran, bahkan jika jaraknya 100 mil, ada banyak kultivator yang bercokol. Sedangkan ketika mereka mendiskusikan hal yang tadi terjadi, makam Daneng pada awalnya menjadi perhatian semua kultivator. Dengan hadirnya 2 kepala wilayah, banyak orang juga yang melihat tempat kelahiran setan. Ini membuat orang-orang membahas topik ini dengan ramai, sedangkan tokoh utama dari percakapan, tentu saja adalah Erik Qin. Membunuh Kaidichai, membunuh Dewa Iblis, membuat 2 kepala wilayah memberikan token, bocah ini hebat sekali. Sekarang di Tanah Suci, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Siapapun yang memiliki gambaran kerohanian tentang penampilan orang ini, kirimkan aku salinannya. Aku khawatir akan menyinggung orang ini secara tidak sengaja, maka tamat sudah. Saat semua orang sedang berbincang, mereka tiba-tiba melihat penglihatan mata air suci menjulang ke langit puluhan kilometer jauhnya. Sudah ada yang menemukan fragmen mata air suci. Ayo pergi, kita lihat. Banyak kultivator yang tergerak. Mereka mungkin tidak ingin merampasnya,
Hanya saja ada sedikit yang berani tinggal di sini untuk menyerap fragmen mata air suci, jadi mereka juga ingin melihat siapa yang begitu sombong. Bersambung.